Hai, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Aktivitas kali ini seperti biasa di pagi hari aku mau buat bekal Pak suami. Kali ini menunya simple aja nih ya. Berhubung kemarin sore itu aku udah ungkep ayam sayap gitu sama ati ampela. Jadi kali ini aku mau buat balado aja. Kebetulan gak pakai kentang ya karena Pak suami seperti biasa nggak suka sama kentang. Nah kali ini aku mau potong-potong dulu untuk si ati ampelanya ini. Yang sebelumnya itu udah aku goreng ya karena kan dari kulkas gitu dan agak beku sedikit, jadi itu aku goreng dulu biar lebih enak. Dan di sini juga untuk sayapnya itu ternyata tinggal 3 biji aja dari 1 kilo yang aku beli kemarin itu karena kan dipakai untuk makan siang dan sore juga waktu kemarin itu. Dan untuk minyaknya ini nggak aku ganti ya karena ini kan tadi bekas masak ayam sama ati ampela juga. Jadi nggak apa-apa ya biar sedap aja gitu aromanya. Jadi langsung aja aku masukin untuk si bumbunya. Seperti biasa ya bumbunya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai aja udah seperti itu seperti biasa ya menu andalan. Bumbu andalannya masakan Indonesia dan itu aku kasih air sedikit ya biar nanti tuh agak ngerepyak alias meresap kayak gitu ya untuk si ati ampelanya. Dan untuk masakan kali ini cukup simple aja ya. Untuk sayurannya itu udah dibuatin duluan sama umi aku gitu. Masak capcay ceritanya itu umi aku dan aku masak untuk ati ampelanya ini. Udah deh menu masakan aku cukup 2 aja ya kali ini. Dan mohon maaf ya teman-teman untuk kualitas video kali ini itu kurang baik dilihat karena aku nggak pakai ring light gitu ya. Ini tuh remang-remang banget lampu di dapur aku itu karena cuma mengandalkan satu lampu yang hampir mau redup gitu ya teman-teman. Jarak antara lampu dan kompor itu agak jauh gitu ya, jadi kurang terang kayak gitu karena ring light aku itu rusak kabelnya gitu, kadang nyala kadang enggak kayak gitu. Maklum ya kalau di dapur itu bikin konten sambil masak-masak itu bak-bik-bak banget ya, jadinya rusak deh itu ring light aku. Dan balik lagi ke video, di sini aku juga mau nyuci ya sekalian jadwalnya nyuci nih. Dan lagi-lagi ini karena videonya diambil pas mau akhir-akhir bulan gitu, otomatis persabunan aku itu udah menipis alias habis ya. Jadi aku pakai sasetan aja ditambah sama rinso kayak gitu ya. Dan sambil nunggu si cuciannya itu selesai, aku sambil cuci piring. Tapi sebelum itu kita rapiin dulu nih untuk piring-piring yang udah kering ini ya. Karena memang kalau di rumah aku itu untuk cucian piring itu selalu banyak ya teman-teman karena kan orangnya juga banyak kan. Jadi otomatis bentar-bentar ini cucian piring alias rak piring itu pasti penuh lagi. Jarang banget nih ngelihat cucian piring itu kosong, pasti aja ada isinya kayak gitu. Tapi tetap semangat ya. Ngomong-ngomong seperti di judulnya, hari ini aku mau ganti stiker kompor aku karena udah cemong alias kebakar gitu ya teman-teman. Sayang banget tuh padahal aku suka lihat yang punya teman-teman tuh itu nggak kebakar, tapi nggak tahu kenapa kalau di kompor aku itu malah kebakar gitu ya pinggirannya. Lama-lama jadi gosong gitu. Mungkin karena kepanasan atau kenapa gitu ya. Atau mungkin memang kompornya itu yang minta diganti kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kompornya nggak usah diganti ya, masih bisa digunakan ini. Kita berhemat aja ya. Selagi masih bisa digunakan ya nggak apa-apa. Ya wis gosong-gosong sedikit gak apa-apa. Untuk si stiker kompornya itu bisa ganti lagi kayak gitu. Tapi kalau keseringan ya tekor juga ya. Kecuali si endorse gitu ya, ngarep ya. Emang siapa aku gitu ya pengen ngarep di endorse. Tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Setelah cuci piring seperti biasa nih biar kinclong dapurnya setiap hari, jadi harus rajin-rajin dibersihin apalagi saat setelah masak-masak kayak gitu ya biar gak menimbulkan penyakit juga. Gak enak gitu ya nanti ujung-ujungnya digermutin sama semut kayak gitu. Kadang kalau udah bersih juga masih aja tuh ada semut-semut ya, bingung aku dari mana datangnya, masih aja gitu banyak ya. Dan ini keadaan kompor aku yang mau aku ganti stikernya. Tapi sebelum itu, sebelum diganti pastinya kita bersihin dulu ya. Mau bagian atas, bagian bawah itu harus tetap dibersihin ya teman-teman. Kan kalau lengket juga nggak enak ya buat dipegangnya. Dan untuk tungku kompornya sendiri itu aku copot, mau aku bersihin seperti biasa ya, ala-ala di YouTube itu yang lagi viral. Nggak viral sih udah dari lama. Itu mau aku pakaiin baking soda
Sama cuka kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku udah beberapa kali sih itu ngebersihin untuk tongku kompor aku itu, cuman gak hilang-hilang ya. Cuman berkurang-kurang aja gitu sedikit. Kalau pakai misalkan cara yang lebih ampuh kan harus lebih ada biaya juga ya. Aku pakai cara yang murah meriah aja. Lanjut beralih ke kamar. Kali ini seperti biasa ya aku rapihin. Naura udah pergi keluar. Jadi waktunya beres-beres yang ada di kamar. Seperti inilah ya keadaan di kamar aku kayak gini aja ya, sederhana dengan warna-warni spray yang beda-beda ya teman-teman. Padahal baru kemarin itu aku ganti spray, sekarang udah beda lagi nih untuk spray sendiri. Ya maklum ya, kita kan buat konten itu nggak setiap hari kayak gitu ya teman-teman. Setelah bagian kamar selesai, waktunya ngejemur nih. Kebetulan udah dikeringin juga ya. Pas sampai di luar ternyata jeng jeng jeng, ini dia kerjaannya kakak aku ya. Klub sepak bolanya ini langsung dicuciin sama kakak ipar aku seperti biasa. Menu-menuhin tempat nih, jadi aku pindahin aja ke gantar alias bambu yang di tengah itu ya teman-teman. Oke, kebetulan ini tuh udah siang, jadi mataharinya udah sampai ke sini. Lanjut, waktunya unboxing. Kebetulan aku beli lagi tungku kompor ya teman-teman. Daripada aku gosok-gosok si tungku kompor aku itu sangat melelahkan ya ternyata. Jadi ini aku beli aja gitu ya, nyari yang kinclong. Ini tuh murah meriah ya, harganya 10 ribuan ternyata. Kata aku mahal gitu ya, aku cek-cek di Shopee, wah ternyata murah. Jadi ini aku beli aja. Kalau teman-teman ada yang mau nih ganti tunggu kompornya, boleh nih nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Tapi kebetulan ini tuh ada bopeng sedikit, yaitu bongkahan sedikit, tapi nggak apa-apa ya, tidak merusak keseluruhan. Dan ini tungku kompornya yang udah aku bersihin, kira-kira seperti ini ya teman-teman keadaannya. Yang masih ada sisa cemong-cemongnya kayak gitu, ini tuh susah banget, tapi nggak apa-apa, mau aku ganti ini. Tapi yang ini nggak aku buang sih, aku simpan aja, nanti mau aku bersihin lagi kalau ada waktu dan gak mager. Lanjut, ini untuk stikernya sendiri, ini tuh aku beli dari rekomendasi Kak Tiranisha kalau nggak salah ya, itu yang makeover gitu kan, punya dia itu awet gitu ya, 3 bulan itu juga udah lumayan nggak bolong-bolong kayak gitu. Jadinya aku mau beli nih, kira-kira di kompor aku bagus apa enggak kayak gitu. Untuk penampakannya sendiri ini tuh atasnya glossy gitu ya teman-teman. Untuk harganya sendiri ini tuh lebih murah ya dari stiker yang udah aku pasang sebelumnya ini. Waktu pencabutan stiker ini, Masya Allah, dia itu keras banget ya teman-teman. Waktu pertama pemasangan itu agak gampang gitu buat dicabut lagi. Tapi ternyata udah sekian lama ini keras banget. Apalagi untuk bawah stikernya itu ternyata kan ada bolong-bolongnya gitu. Mungkin si kotorannya itu masuk gitu, dan pas dibuka taram banyak banget ya kotoran-kotorannya kayak gitu nih. Aku aja sampai dilap berkali-kali kayak gitu loh teman-teman, karena berminyak dan kotor juga ya ternyata. Dan untuk pemasangan ini aku skip aja teman-teman, karena emang sekesen itu lama aku nyabut ini cepet aja karena dipercepat ya. Aslinya Masya Allah ya teman-teman, butuh tenaga ekstra. Walaupun ini juga udah aku congkel-congkel pakai pisau cutter kayak gitu ya, nggak apa-apa, paling itu keset-keset sedikit. Dan ini udah selesai, kira-kira seperti ini ya proses akhirnya. Pol banget rasanya kalau udah bersih. Nah ini penampakannya ternyata kayak gini ya teman-teman. Emang sih tungkunya sendiri, pinggiran kompornya itu udah kebakar kayak gitu ya sebelum dipasang. Jadi ya nggak salah kalau misalkan dipasangin stiker tetap kebakar juga pinggirannya kayak gitu. Nah ini karena berminyak, langsung aja aku bersihin pakai spons, pakai sunlight kayak gitu ya teman-teman, biar pas dipasang itu juga makin maksimal. Setelah dibersihkan 2-3 kali pakai lap kering dan basah, akhirnya ini udah selesai juga ya. Waktunya pemasangan deh ya, yang dinanti-nanti. Waktu pertama ini aku coba mau pasang sendiri gitu karena umi aku nggak ada. Tapi ternyata susah juga nih ya untuk memasang sendiri kayak gini. Lama kemudian itu umi aku datang dan aku minta bantuin buat pasang stiker ini. Yang aku lakuin pertama kali yaitu buat lubang biar dia itu nggak goyang-goyang kayak gitu ya teman-teman. Niat awalnya sih kayak
gitu ya teman-teman. Karena sebelumnya juga aku pasang stiker seperti itu dan alhamdulillah ya. Tapi waktu pasang stiker ini aku kan pasangnya dari pinggir dan nariknya itu bener-bener dari pinggir gak dari bawah kayak gitu, jadinya itu agak melenceng ternyata pas bagian ke kanannya itu. Seperti biasa ya, kalau pasang stiker itu pasti awal-awalnya itu ribet banget ya. Tapi kebetulan untuk stiker ini itu setelah dipasang gampang dicabut lagi kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau sering-sering takutnya nanti si lemnya itu kurang markat ya. Jadi jangan disarankan untuk cabut-cabut terus-terusan kayak gitu. Nah ini dibantu umi aku jadi lebih mudah kayak gini ya teman-teman, tinggal ditarik aja dan disesuaikan. Pokoknya jangan sampai melenceng kayak gitu ya, kayak aku ini yang melenceng makin ke atas kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, ini aku dibantu sama alat bantu pemasangan stiker ini biar si gelembungnya itu keluar kayak gitu ya teman-teman. Nah ini di bagian finishingnya ternyata pas bagian lubang ini tuh nggak pas gitu ya teman-teman, jadi tuh aku tarik lagi dan aku lubangin jadi besar kayak gini dan itu sobek ya bagian bawahnya. Tapi nggak apa-apa ya karena kecil juga ya, jadi langsung aku tempel aja biar gak menyebar sobekannya. Karena pemasangan stiker ini sini digesek-gesek dan ditendet gitu, itu bagian bawah kompornya ada hitam-hitam kayak gitu ya karena kena kaki-kaki dari si kompornya sendiri. Tapi nggak apa-apa, itu gampang kok dibersihinnya. Jangan lupa nih bagian pinggir-pinggirannya juga ya dirapihin. Kalau aku ya kurang rapih ya kelihatannya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Finishingnya akhirnya ini alhamdulillah ya udah jadi juga. Dan ini setelah aku bersihkan untuk bagian lubang-lubang apinya, langsung aku pasang juga ya. Tapi untuk bagian bawahnya itu nggak aku bersihin teman-teman, paling lap-lap aja kayak gitu. Nah ini udah selesai pemasangannya dan ada yang unik nih bagian pas aku pasang tungku ini, ternyata itu goyang-goyang teman-teman, Masya Allah. Karena aku ini kuper banget ya, kudet seumur-umur baru tahu nih ternyata ada lubangnya di bagian bawahnya ini, karena kan ini ada stikernya jadi nggak langsung ngeklop gitu. Ini buat masak harus tuh bolong sendiri dia. Oh emang di sini ada bolong? Oh iya ada bolongnya cek. Jadi harus ditekan. Ini nih di sini. Nah, celem. Oke. Nah alhamdulillah itu kebagongan keeceleman aku ya sama kakak ipar aku ternyata seperti itu. Dan ini si robekan tadi nggak apa-apa ya kayak gitu. Dan ini udah jadi, Masya Allah jadi cantik ya hasilnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video ya. Wassalamualaikum, bye bye.